Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Ibu Dr. Anissa MPD dan Ibu Vivin Wildana MPD dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberi kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Dewi Saputri dengan NIM 22002234. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan buat hari ini, yaitu mengenai kepuasan dan semangat kerja. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian kepuasan kerja menurut para ahli. Yaitu yang pertama dari Luke 1995. Menurutnya, kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Robbins 1996, menurutnya kepuasan kerja merupakan sikap umum seseorang karyawan terhadap kerjanya. Kemudian yang ketiga, menurut Potter 1995, menurutnya kepuasan kerja adalah perbedaan antara seberapa banyak sesuatu yang seharusnya diterima dengan seberapa banyak sesuatu yang sebenarnya dia terima. Kemudian yang keempat, menurut Mathis dan Jackson 2000, kepuasan kerja merupakan pernyataan emosional yang positif yang merupakan hasil evaluasi dari pengalaman kerja. Kemudian yang kelima, menurut T.M. Passer 1992, menurutnya kepuasan kerja atau dalam arti yang lebih khusus kepuasan karyawan dalam bekerja yang muncul bila keuntungan yang dirasakan dari pekerjaannya melampaui biaya marginal yang dikeluarkan oleh karyawan tersebut dianggap cukup memadai. Kemudian materi yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, kondisi kerja, artinya jika seluruh kebutuhan seseorang dalam bekerja terpenuhi, baik itu dari bahan yang dibutuhkan atau dari lingkungan yang menunjang, maka kepuasan kerja akan terjadi. Yang kedua, peraturan, budaya serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut, yang jika peraturan dalam menjalankan pekerjaannya dapat mendukung terhadap pekerjaannya, maka karyawan atau para pekerja akan merasakan kepuasan kerja. Kemudian yang ketiga, kompensasi dari pekerjaan yang seimbang. Kompensasi dari pekerjaan yang seimbang dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Kemudian yang keempat, efisiensi kerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam pekerjaannya, sehingga apabila kepuasan kerja itu ada, salah satunya adalah dengan bekerja
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, peluang promosi, yaitu di mana adanya suatu peluang untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja seseorang, di mana diberikan jabatan dan tugas yang lebih tinggi dan disertai dengan kenaikan gaji. Promosi ini sangat mempengaruhi kepuasan kerja, dapat dihargai dengan kenaikan posisi disertai gaji yang akan diterimanya. Kemudian yang terakhir yaitu rekan kerja atau partner kerja. Kepuasan kerja akan muncul apabila dalam suatu organisasi terdapat hubungan yang baik, misalnya anggota kerja mempunyai cara atau sudut pandang atau kebiasaan yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dalam bekerja juga tidak ada hambatan karena terjalin hubungan yang baik. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu aspek-aspek kepuasan kerja, yaitu ada 5. Yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Kebanyakan karyawan menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan. Karakteristik ini muncul secara mental menantang. Pekerjaan yang terlalu kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi terlalu banyak menantang menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan. Kemudian yang kedua, ganjaran yang pantas. Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan pengharapan mereka. Pemberian upah yang baik didasarkan pada tuntutan pekerja, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas. Kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi yang mendukung. Karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik yang tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur, cahaya, kebisingan, dan faktor lingkungan lain seharusnya tidak ekstrim atau terlalu berbahaya. Kemudian yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekadar uang atau prestasi yang berwujud di dalam pekerjaannya. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan sosial. Oleh karena itu, bila mempunyai rekan sekerja yang ramah dan menyenangkan, dapat menciptakan kepuasan kerja yang meningkat. Tetapi perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Kemudian yang kelima, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Pada hakikatnya, orang yang tipe kepribadiannya kongruen dengan pekerjaan yang mereka pilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Dengan demikian, akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan tersebut.
Dan karena sukses ini mempunyai kebolehjadian yang lebih besar untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi dari dalam kerja mereka. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu teori motivasi dan kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang motivasi dalam kepuasan kerja, yaitu diantaranya ada 7. Yang pertama, diskrepansi teori, yaitu teori ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan selisih atau perbandingan antara harapan dengan kenyataan. Yang kedua, equity teori, yaitu teori ini mengatakan bahwa karyawan atau individu akan merasa puas terhadap aspek-aspek khusus dari pekerjaan mereka, misalnya gaji atau upah, rekan kerja atau supervisi. Kemudian yang ketiga, open-ended teori atau proses teori. Teori ini menekankan pada upaya seseorang dalam mempertahankan keseimbangan emosionalnya. Kemudian yang keempat, teori Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia berjenjang atau bertingkat, mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tingkatan-tingkatan yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan dan keselamatan, kemudian yang ketiga kebutuhan akan rasa memiliki, kemudian yang keempat kebutuhan untuk dihargai, kemudian yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Kemudian yang kelima, teori ERG Alderfer membagi hierarki kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama eksistensi, yang kedua keterkaitan kebutuhan akan adanya hubungan sosial dan interpersonal yang baik, kemudian yang ketiga pertumbuhan. Yang keenam, teori 2 faktor dari Herbeck. Teori ini memandang kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator intrinsik dan bahwa kepuasan kerja berasal dari ketidakadaan faktor-faktor ekstrinsik. Kemudian yang ketujuh, teori MC Silence mengajukan teori kebutuhan motivasi yang dipelajari, yaitu teori yang menyatakan bahwa seseorang dengan suatu kebutuhan yang kuat akan termotivasi untuk menggunakan tingkah laku yang sesuai guna memuaskan kebutuhannya. 3 kebutuhan yang dimaksud adalah, yaitu yang pertama kebutuhan berprestasi, kedua kebutuhan berafiliasi, kemudian yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian materi yang selanjutnya, profil kepuasan kerja individu dalam organisasi. Pegawai yang merasa puas dalam bekerja yaitu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, selalu datang tepat waktu. Artinya pegawai tersebut menghargai pekerjaannya dan bertanggung jawab atas tugas yang dikerjakannya. Yang kedua, senang dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu pekerjaan dalam bekerja, berusaha menyukai pekerjaan yang dikerjakannya. Yang ketiga, tidak mengeluh. Tidak mengeluh dalam artian terhadap tugasnya dan pekerjaannya, yaitu selalu dapat menerima pekerjaan yang baru dan sulit dengan lapang dada. Kemudian yang keempat, selalu semangat dalam bekerja,
yaitu pegawai dalam bekerja mempunyai suatu energi yang penuh dalam bekerja. Kemudian yang kelima, beta berada di tempat kerja, yaitu karyawan merasa nyaman berada di tempat kerja. Kemudian yang keenam, mempunyai hubungan harmonis dengan pegawai lain dan atasannya. Kemudian yang ketujuh, selalu belajar untuk lebih baik sehubungan dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Misalnya seseorang guru sejarah yang selalu belajar dan mengikuti perkembangan sejarah yang terjadi. Kemudian materi selanjutnya, pengukuran kepuasan kerja, yaitu ada 3. Pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Kemudian yang kedua, pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Kemudian yang ketiga, pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Kemudian materi yang selanjutnya, bagaimana karyawan dapat mengungkapkan ketidakpuasan. Berikut ini adalah contoh respon yang biasa diungkapkan karyawan jika mereka merasa tidak puas. Menurut Stephen Robbins 2003, di halaman 105, yaitu ada 4. Yang pertama, exit. Perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi, mencangkup pencarian suatu posisi baru maupun meminta berhenti. Kemudian suara, dengan aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi, mencangkup saran, perbaikan, membahas problem-problem dengan atasan, dan beberapa bentuk kegiatan serikat buruh. Yang ketiga, kesetiaan. Pasif tetapi optimis, menunggu membaiknya kondisi, mencangkup berbicara, membela organisasi, menghadapi kritik luar, dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang tepat. Yang keempat, pengabaian. Secara pasif membiarkan kondisi memburuk, termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang dikurangi, dan tingkat kekeliruan yang meningkat. Kemudian materi yang selanjutnya, korelasi kepuasan kerja. Beberapa korelasi kepuasan kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, perlibatan kerja. Yang ketiga, organizational citizenship behavior. Kemudian yang keempat, organizational commitment. Yang kelima, ketidakhadiran. Yang keenam, perputaran. Yang ketujuh, perasaan stres. Yang kedelapan, prestasi kerja. Kemudian materi yang selanjutnya, meningkatkan kepuasan kerja. Greenberg dan Baron 2003 di halaman 159 memberikan saran untuk mencegah ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat pekerjaan yang menyenangkan, karena pekerjaan mereka yang senang dikerjakan daripada yang membosankan akan membuat orang menjadi lebih puas. Yang kedua, orang dibayar dengan jujur. Orang yang dipercaya bahwa sistem pengupahan atau pengajian tidak jujur cenderung tidak puas dengan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya. Semakin banyak orang yang menemukan bahwa mereka dapat memenuhi kepentingannya di tempat kerja, semakin puas mereka dengan pekerjaannya.
Kemudian yang keempat, menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang. Kebanyakan orang cenderung mendapatkan sedikit kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang sangat membosankan dan berulang. Karena orang jauh lebih puas dengan pekerjaan yang meyakinkan mereka memperoleh sukses dengan secara bebas melakukan kontrol atas cara melakukan sesuatu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengertian semangat kerja. Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Semangat kerja adalah tingkah laku para pegawai yang bekerja dengan kondisi lebih optimal sehingga mencerminkan keadaan di mana kantor dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Nawawi 2003 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi semangat kerja pegawai adalah minat atau perhatian terhadap pekerjaan, upah gaji, status sosial berdasarkan jabatan, tujuan yang mulia dan pengabdian, suasana lingkungan kerja dan hubungan manusiawi. Kemudian yang selanjutnya yaitu indikasi turunnya semangat kerja. Adapun indikasi turunnya semangat kerja dan kegairahan kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, turun atau rendahnya produktivitas. Yang kedua, tingkat absensi yang naik atau tinggi. Yang ketiga, labor turnover yang tinggi. Kemudian yang keempat, tingkat kerusakan yang naik atau tinggi. Dan yang kelima, kegelisahan di mana-mana. Keenam, tuntutan yang sering kali terjadi. Yang ketujuh, pemogokan. Kemudian materi selanjutnya yaitu indikator untuk mengatur semangat kerja, yaitu ada 3. Yang pertama, disiplin. Disiplin merupakan keadaan tertib karena orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk dan taat pada peraturan serta dilaksanakan dengan senang hati. Kemudian kerjasama. Kerjasama diartikan sebagai tindakan kolektif seseorang dengan orang lainnya yang dapat dilihat dari kesediaan para pegawai untuk bekerja sama dengan teman-teman sekerja dan dengan atasan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kesediaan saling membantu di antara teman-teman sekerja maupun dengan atasan sehubungan dengan tugas-tugas dan adanya keaktifan dalam kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga, kemampuan pegawai. Kemampuan menurut Robbins 2006 adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemudian materi yang selanjutnya, cara untuk meningkatkan semangat kerja. Yaitu yang pertama, pemberian gaji yang cukup. Kedua, memperhatikan kebutuhan rohani. Yang ketiga, sekali-kali perlu menciptakan suasana yang santai. Yang keempat, harga diri perlu mendapat perhatian. Yang kelima, tempatkan pegawai pada posisi yang tepat. Keenam, memberikan kesempatan untuk maju. Baik, sekianlah presentasi materi yang dapat saya sampaikan.
Atas perhatian dan waktunya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.